Mudah-mudahan ikan jam salam kula selalu diberi kesehatan. Mugi-mugi ikan jam salam kula selalu dimudahkan segala urusan. Mudah-mudahan yang jam salam saya dimudahkan bayar hutang. Banter nggih, Pak. Saya gak ada hutang, Pak. Oke. Ya. Sing dereng jam salam gelo, kuwasan buruk jam salam. Saya ulangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sedherek berbahagia, sesepuh bini sepuh ing dusun Sengon Subah yang kula hormati dan seluruh jamaah subuh dengan berbahagia. Pertama dan utama monggo kita sareng-sareng bersyukur Allah telah memberikan kepada kita rahmat, sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan kaki kita untuk melangkahkan ke musola ini, ke masjid ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke masjid ini Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Yang kedua, salawat assalam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dengan satu harapan Bapak Ibu, mudah-mudahan kula panjenengan diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kita harus meyakini betul dalam hati bahwa tidak ada satu sunnah pun yang tidak bermanfaat untuk kita. Semua sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW pasti wonten manfaatipun. Meskipun kita semua mungkin dalam satu sunnah itu belum tahu manfaatnya apa, tapi harus yakin bahwa itu pasti bermanfaat. Kita tinggal melakukan mawon. Sebagai salah satu contoh yang paling gampil, Bapak Ibu, wong dalu nyari napa mboten? Nyari. Nyari ini posisi ini pripun? Miring napa atang-atang napa tengkurep? Nah. Dalam hal posisi tidur, Rasulullah SAW selalu miring ke kanan. Ternyata Bapak Ibu sedherek berbahagia, ketika kula panjenengan itu nyari kok miring ke kanan, ini manfaat untuk kesehatan luar biasa. Dada kita Bapak Ibu ini ada paru-paru kiri, kanan, jantung. Jantung itu agak ke kiri tempatnya, posisinya. Ketika kalau panjenengan miring ke kanan, jantung itu tidak tertindih oleh paru-paru yang kiri. Tapi panjenengan miringnya ke kiri, jantungnya pripun? Tertindih oleh paru-paru yang kanan. Karena posisi jantung berada di sebelah kiri. Yang kedua Bapak Ibu, liver, organ liver kula panjenengan itu berada di bawah paru-paru yang kiri. Paru-paru kanan, di bawah sini. Ketika kula panjenengan kok tidurnya miring ke kiri, niki liver niki gantung Bapak Ibu. Dan kemarin ada hasil penelitiannya, teman saya yang
spesialis penyakit dalam, sub spesialisnya liver niku mengadakan penelitian kecil-kecilan dari 100 orang yang kena penyakit sirosis hepatis. Nate krungu? Penyakit sirosis hepatis, penyakit liver ngeten mon lah gampangnya. Dari 10 orang yang kena sirosis hepatis, 82 orang itu punya kebiasaan tidur miring ke kiri dan tengkurap. Padahal Bapak Ibu berbahagia, ketika tidur tengkurap itu posisi tidur yang paling tidak disukai oleh Allah. Ada 2 hadis yang berkaitan dengan ini Bapak Ibu. Suatu saat Rasulullah SAW masuk ke Masjid Madinah, ke Masjid Nabawi, kemudian melihat ada sahabat yang tidur dalam keadaan tengkurap. Kemudian oleh Rasulullah dibangunkan dengan kaki beliau. Mboten ditendang niku mboten, dibangunkan. Terus begitu sahabat itu lihat, yang bangunkan kok Rasulullah. Terus dia bangun. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidurmu itu, posisi tidurmu itu posisi tidur yang tidak disukai oleh Allah. Nah, akhirnya sahabat itu merubah posisi tidurnya. Hadis yang kedua, Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW masuk ke masjid, kemudian ada sahabat yang tidur dalam keadaan tengkurap, Rasulullah tidak membangunkan. Kalau mau, yang pertama membangunkan, yang kedua tidak membangunkan. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan kepada sahabat yang ada di sampingnya, kalau engkau mau lihat tidurnya ahli neraka, itu tidurnya seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian bahagia, nyuwun sewu bagi kula panjenengan, kita semua yang masih punya kebiasaan tidur sambil tengkurap, mulai sekarang harus dirubah. Dari sisi syariat seperti itu, hal yang dibenci oleh Allah, bahkan disebutkan itu tidurnya ahli neraka seperti itu, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, dari sisi kedokteran pun ini berbahaya. Makanya Bapak Ibu saudara bahagia, sekali lagi tidak ada satu sunnah pun yang tidak bermanfaat, pasti bermanfaat. Nah, nanti kapan-kapan insya Allah akan kita bahas mengenai tidur nih, pola tidur Rasulullah, tinjauan dari syariat dan ilmu kedokteran. Insya Allah kapan-kapan akan kita bahas. Bapak Ibu saudara bahagia, pada pagi hari ini kita akan membahas, ini mumpung masih bulan Safar. Saat ini tanggal pinten Bapak Ibu bulan Safarnya? Tanggal berapa? Akhir guys, yang penting akhir ya Bu ya. Hari ini tanggal 26 Safar. Bulan Safar di tahun ini insya Allah 30 hari genap. Bapak Ibu saudara bahagia, ada apa di bulan Safar? Kalau kemarin di bulan Muharram wonten napa Bapak Ibu? Ada Asyura. Ada apa lagi? Nyantuni anak yatim. Nggih, napa melih? Oh, tilus sirai. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu saudara bahagia. Bulan Safar ini ada apa? Bapak Ibu saudara bahagia, bulan Safar bagi orang-orang Arab jahiliyah dulu adalah bulan yang ditakuti Bapak Ibu. Seperti halnya orang Jawa menakuti bulan Suro. Padahal kalau bulan Muharram, bulan Suro itu termasuk Syahrul Hurum, 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu 4 bulan yang disucikan. Tapi bagi sebagian masyarakat di Indonesia malah takut melakukan sesuatu ibadah di bulan Suro. Nyun sewu, menikah itu ibadah napa mboten? Ibadah. Bahkan ibadah yang terpanjang sepanjang hidup kita itu menikah nih Pak. Pak Munir sudah berapa tahun menikah Pak? 25 tahun. Ada yang lebih panjang ibadahnya melebihi 25 tahun? Mungkin yang lebih sepuh-sepuh lebih panjang lagi.
Menikah itu ibadah yang terpanjang. Bahkan itu menyempurnakan agama. Tapi kenapa kok tidak dilakukan di bulan yang disucikan oleh Allah? Padahal bulan yang disucikan Allah itu ketika kita melakukan suatu ibadah di bulan yang disucikan oleh Allah, pahalanya dilipat gandakan. Seperti halnya kita beribadah di tempat yang disucikan oleh Allah. Bapak Ibu yang sudah pernah ke Masjidil Haram, Masjidil Haram itu apa sih? Masjid yang disucikan. Ketika kita beribadah di tempat itu, maka pahalanya dilipat gandakan. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kalinya seperti sholat di masjid yang lain. Kalau di Masjidil Haram di Mekah 100.000 kalinya. Itu karena apa? Karena tempat itu disucikan oleh Allah. Nah ini waktu yang disucikan oleh Allah malah takut. Yun sewu Bapak Ibu, ketika suro niku kita punya khitan center itu sepi Pak. Nggak ada yang berani khitan di bulan suro. Padahal khitan itu ibadah apa betul? Ibadah. Nah kembali Bapak Ibu saudara bahagia, bulan Safar itu bagi orang Arab jahiliyah seperti halnya bulan suronya wong Jawa. Dulu Bapak Ibu saudara bahagia, ketika Islam belum datang, namanya bulan Safar itu orang Arab itu pergi Pak. Takut kalau tinggal di rumah tuh takut. Pokoknya harus keluar rumah. Entah itu mau berdagang, entah itu mau cari ilmu, entah itu mau, pokoknya harus keluar rumah. Dan sampai sekarang pun ada budaya ketika bulan Safar itu orang Arab itu pada berlibur Pak. Ini seperti bulan ini namanya Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Itu orang-orang Arab tuh banyak yang datang ke Indonesia. 3 minggu yang lalu saya juga kedatangan tamu dari Jeddah. Bahkan nginap di rumah kami yang di Jogja itu 4 hari. Saya tinggal, saya banyak aktivitas, menjenengan gimana kalau saya tinggal di Jogja? Enggak apa-apa, saya memang mau berlibur. Ketika saya tanya, kenapa kok berlibur sekarang? Jawabnya apa? Ini kan bulan Safar. Bapak Ibu saudara bahagia, tetapi ada hadis-hadis yang palsu terkait bulan Safar. Nah, hadisnya apa? Niki Pak. Man basyarani bi khurujis safar, barang siapa yang gembira dengan keluarnya bulan Safar. Maksudnya bagaimana? Keluar niku berarti rampungnya bulan Safar gitu. Kalau hadis tentang Ramadan, barang siapa yang senang dengan masuknya datangnya bulan Ramadan gitu. Kalau ini barang siapa yang senang dengan keluarnya bulan Safar, selesainya bulan Safar, habis bulan Safar apa? Mulut ya. Nah, basyaratahu bil jannah, maka akan aku beri kabar gembira dengan surga. Ini hadis palsu Bapak Ibu. Sampai-sampai keluarnya bulan Safar saja dibuat senang. Karena apa sih? Karena bulan Safar itu bagi masyarakat Arab jahiliyah bulan penuh dengan kesialan. Nah, padahal Bapak Ibu bahagia, orang yang nyun sewu menyandarkan sesuatu pada Nabi, padahal itu bukan perkataan Nabi. Hati-hati nih. Hadis dari Imam Tabrani. Faman kadzdzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, bunyalahu baitun fi jahannam, maka sebetulnya dia sedang membangun rumah di
Neraka jahanam. Hati-hati Bapak Ibu. Kita nyun sewu sekarang zamannya medsos gitu. Jangan sampai kita masuk berita ke tempat kita tanpa kita tahu berita ini benar atau tidak, kita gampang share. Padahal misalnya yang di-share itu adalah hadis palsu. Hati-hati. Ini kalau di zaman medsos seperti ini, ketika kita dapat kabar itu dicek nih, ini benar atau tidak. Kalau kita tidak bisa ngecek, ampun di-share-in. Kalau kita sudah tahu, oh ini benar. Sekarang pertanyaannya, ini kalau tak share manfaat atau tidak? Kalau manfaat silakan share. Benar tapi kok tak share tidak ada manfaatnya, tidak usah. Sudah cukup sampai di HP kita. Hati-hati nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara berbahagia, kemudian hadis yang sahih tentang bulan Safar apa? Salah satunya ini Bapak Ibu. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa. Tidak ada adwa, Bapak Ibu. Adwa niku napa sih? Adwa itu penyakit yang tiba-tiba muncul. Mboten wonten adwa itu. Semua penyakit pasti atas izin Allah. Tidak ada penyakit tiba-tiba muncul, mboten wonten. La adwa kata Rasulullah. Termasuk kemarin ada penyakit apa? Corona itu. Covid itu. Enggak ada tuh tiba-tiba muncul, betul. Itu sudah kehendak Allah. La adwa. Kemudian wala tiyarata. Tidak ada tiyaroh. Tiyaroh niku napa sih? Tiyaroh itu berasal dari kata toyur. Tatoyur, nanti ada tatoyur. Tatoyur itu apa? Atau tiyaroh itu apa sih? Tiyaroh itu menganggap sesuatu yang membawa kesialan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian wala hamata. Tidak ada hama. Hama niku napa sih? Hama itu burung hantu, Bapak Ibu. Burung hantu yang hinggap di atas rumah, kemudian meyakini kalau rumah itu dihinggapi burung hantu, nanti anggota keluarga rumah itu ada yang mau mati. Hamah niku seperti itu. Atau misalnya, oh ada anggota keluarga kok krungu suara burung hantu. Wah, berarti nanti ada tanda-tanda bahaya. Ada yang mau meninggal. Itu enggak ada kata Rasulullah. Nah, kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wala safar. Tidak ada kok bulan Safar itu bulan kesialan, enggak ada. Paham Bapak Ibu sampai sini? Ya, kita lanjutkan. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa asal muasal tiarah itu adalah orang yang menghalau dan menggerakkan burung atau binatang. Terus Bapak Ibu berbahagia tadi, kenapa kok orang-orang Arab dulu begitu bulan Safar pergi keluar rumah? Karena apa? Tadi takut kalau rumahnya dihinggapi burung hantu tadi. Nanti kalau dihinggapi burung hantu mati, ada yang mati anggota keluarga. Makanya mendingan keluar rumah, safar, pergi. Nah, kemudian ketika orang-orang dulu itu mau pergi, perginya mau kemana? Lah niki ngabur ke manuk riyin. Kalau burung itu dia terbangkang, kemudian burung itu ke kanan, namanya as-sami. Kalau burung itu diterbangkan kemudian burungnya terbangnya ke kiri, namanya al-bariyah. Kalau diterbangkan burungnya itu kok ke depan, namanya an-nakih. Kalau diterbangkan burungnya kok ke belakang, namanya al-qa'id.
Nah, tiang-tiang riyen itu Arab jahiliyah itu seperti itu, Pak. Ini mau pergi kemana? Oh, nerbangin burung. Begitu kok burungnya ke kanan, padahal dia niku kebutuhannya ke kiri, takut, Pak. Wedus nek misalnya ke kiri nanti terjadi apa-apa. Akhirnya ngikuti arah burung ke kanan. Panjenengan misalnya niki sakjane keperluannya mau ke Pekalongan, berarti kemana? Ke barat. Begitu burung diterbangkan kok burungnya ngetan. Ini ku mboten siyos badhe teng Pekalongan mboten siyos. Akhirnya suka ngetan. Seperti itu. Nah, niku namanya tatoyur niku atus niku. Tiarah niku atus niku. Nah, kalau di masyarakat kita nyun sewu Bapak Ibu saudara bahagia, nyun sewu ketika mau ke Pudi pantai ke Parangtritis misalnya pakai baju hijau takut. Nek arep nang Parangtritis diwanti-wanti, ojo nganggo kaos ijo. Bahaya, keseret ombak dimakan ngiloro kidul. Nih, Pak. Merasa nek pakai ini nanti kemudian ada malapetaka. Nyun sewu. Pasang mulu ketika bikin rumah Bapak Ibu. Ketika dia beranggapan nek mboten pasang mulu nanti kemudian rumah tangganya berantakan. Rezekinya seret. Niku tatayur. Ada ketakutan nek orang pasang mulu kok wah, ini rumah tangganya kok enggak harmonis. Pernikahan berdasarkan weton. Ketika mau menikahi perempuan ditanya, kamu wetone apa, Mas? Kemis manis. Wah, ora cocok. Wah, anakku Rebo Wage kok. Misalnya, gitu. Dan Bapak Ibu saudara bagian nyun sewu, saya punya teman di pengadilan agama Klaten. Beliau itu di Klaten itu, Pak, tingkat perceraian 1 bulan itu yang cerai kurang lebih 3.250-an, Pak. Tiap bulan itu. Berarti sehari rata-rata pinten? 100. Sehari rata-rata 100 orang. Ketika beliau yang jadi hakimnya, beliau coba tanya, Mas, Mbak, lah kok badhe cerai? Napa dulu pas nikah mboten dihitung wetone? Apa jawabnya, Pak? Nggih dihitung, Pak. Semua rata-rata menjawab dihitung wetone. Tapi buktinya cerai juga. Berarti pripun, Pak? Enggak ada hubungannya antara cocoknya weton dengan harmonisnya hubungan rumah tangga. Kemudian uyang-uyang. Iki nek uyang-uyange loro iki nakal. Tiang riyen kan gak ngono nggih. Sampai nyun sewu kuda mawon jaran niku lho. Niku didelok uyang-uyang ya, Pak. Saya tadinya nggak tahu. Kita punya jaran 6 itu ada ahli jaran yang datang ningali kemudian berkomentar, Pak Dokter, jenengan cara milih kuda niku pripun? Kok kudane jenengan api-api? Lah kula mboten ngertos. Oh, kita nggak tahu yang penting kuda itu, kalau saya lihat yang penting kuda itu karakternya nurut, jinak, tidak membahayakan, ya udah kita beli. Nah terus kula taken, kenapa Pak kok jenengan bisa lihat kuda saya bagus? Lah niki uyang-uyangnya kalih. Dan uyang-uyangnya selalu di atas mata.
Niki Pak Dokter ini tak kandani nggih. Oh ngeten juga Pak. Ini kalau kuda kok uyeng-uyengnya di bawah mata. Ini ku ndadekke sing duwe melarat. Ada yang percaya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Pakai cincin. Wah, iki nek nganggo cincin iki daganganmu laris. Kamu nek orang nganggo cincin daganganmu sepi. Nah, ini masuk dalam tatayur. Tiarah. Menganggap sesuatu membawa kesialan. Mau pergi kejatuhan cicak, mboten sios lunga. Ibu-ibu nyuwun sewu mun menapa sudah berdandan wis nganggo pakaian yang bagus kejatuhan cicak mboten sios lunga. Ada yang seperti itu. Telinga berdengung, mata berkedut. Waduh, iki napa ya? Dikaitkan dengan sesuatu yang kesialan. Tiba-tiba gelas pecah. Angka 13. Bahkan Bapak Ibu nyuwun sewu ketika panjenengan ke hotel-hotel yang lantai 20, lantai 15 bisa dipastikan di lift itu tidak ada kok lantai 4. Ketika ditanya kenapa kok itu takut Pak, ini ada lantai 4 nanti gedungnya kebakaran lah, nanti gedungnya ambruk lah, dalam macam-macam. Ini masuk tatayur. Anak sakit-sakitan. Wah ini meyakini wah ini sakit-sakitan karena apa? Kabotan jeneng atau salah buat jeneng. Jenengnya pun saya Pak Abdullah. Nama yang paling disukai oleh Rasulullah itu Abdullah. Kok diganti Pak? Gara-gara apa? Anaknya sakit-sakitan. Nah, diganti Selamat. Nah, ini Bapak Ibu saudara bahagia, ini tatayur. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, nyun sewu, tiarah itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan at-tiyaratu syirkun. Bahkan Rasulullah menyebutkan 2 kali. At-tiyaratu syirkun. Tiarah itu syirik. Tiarah itu syirik. Menganggap sesuatu itu membawa kesialan itu syirik. Bapak Ibu saudara bahagia, mengapa kok syirik? Bapak Ibu saudara bahagia, masa Allah dibandingkan sama mulu? Nek ora umah iki orang nggo mulu, nanti rezekine seret. Oh kalau nikah kok ora berdasarkan weton, nanti orang duwe anak. Nanti rumah tangganya tidak harmonis. Lo yang ngasih putra, yang ngasih rezeki ini ku sinten? Allah. Bukan karena molonya, bukan karena pasnya weton. Nah ini letaknya kesirikannya di sini. Nek orang nganggo cincin iki kok daganganmu sepi. Lo yang ngasih rezeki ini ku sinten? Yang menggerakkan orang datang ke tempat kita beli barang dagangan kita itu siapa? Allah. Inilah Bapak Ibu saudara. Terus sikap kula panjenengan kedah pripun? Solusi dari Rasulullah SAW harus bagaimana? Ketika ada masalah pasti ada solusinya. Nah, niki wau tadi bulan Safar itu dianggap bulan sial, ada la adwa kata Rasulullah, tidak ada penyakit yang datangnya tiba-tiba, wala diyarata, tidak ada tatayur tadi, wala hamata, tidak ada kok burung hantu hinggap di atas rumah itu mencelakakan, tanda celaka, wala safara, tidak ada bulan Safar itu kok bulan yang celaka, tidak ada. Terus solusinya gimana? Ada 3 solusi Bapak Ibu yang Rasulullah SAW sampaikan. Pertama, lawan perasaan tersebut. Lawan perasaan tersebut dengan apa? Dengan melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Jenengan mau badhe teng Pekalongan, ya sudah ke Pekalongan mau. Lawan.
Meskipun tadi manuke kok ngetan misalnya gitu. Memang kebutuhannya mau ke Pekalongan, ya sudah ke Pekalongan aja, lawan. Enggak ada apa-apa. Diyakinkan seperti itu. Hadisnya apa? Ini An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa ma minna illa walakinnallaha yudhibu bitawakal. Bapak Ibu saudara bahagia, kata Rasulullah, tidak ada di antara kita melainkan akan timbul perasaan-perasaan seperti itu. Perasaan misalnya ini kalau tadi mau ke pantai jangan pakai baju hijau. Ini kalau baju hijau nanti kemudian nanti kamu akan bahaya, celaka. Ini perasaan seperti itu timbul, Pak. Dalam diri kita itu timbul. Tadi nggawe omah kudu pasang molo misalnya. Nah, terus kemudian misalnya rumahnya cor-coran sedaya badhe paringe teng pundi molo nih. Kalau kemudian enggak pakai molo nanti begini. Ada perasaan seperti itu. Itu dilawan kata Rasulullah. Walakinnallah yudhibu bitawakal. Bagaimana cara menghilangkannya perasaan itu? Dengan tawakal. Bersandar hanya kepada Allah. Kata Rasulullah, solusinya seperti itu. Makanya di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa perasaan bernasib sial itu akan hilang dengan kita bersandar kepada Allah saja. Ini yang pertama, solusi yang pertama yang Rasulullah berikan kepada kita. Lawan perasaan itu. Kemudian Bapak Ibu saudara bahagia, ada satu hadis An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bapak Ibu, ketika kita membaca hadis, kalau sanadnya hadis itu jalurnya dari Abdullah ibnu Umar, ini pasti anhuma. Karena apa? Karena ini kembali kepada Abdullah dan bapaknya, yaitu Umar. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu tiyaratu min hajatin faqad asyrak." Barang siapa yang dipalingkan dari keperluannya oleh perasaan sial, maka dia berbuat syirik. Niki atas Bapak Ibu. Makanya harus dilawan. Lawannya dengan apa tadi? Tawakal, bersandar kepada Allah. Kemudian yang kedua, solusinya apa? Menumbuhkan perasaan optimis. Menumbuhkan perasaan atau prasangka baik dalam hati kita. Pripun cara nih menumbuhkan rasa optimis itu, menumbuhkan prasangka baik itu? Caranya dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Hadisnya apa? Begini. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu mendengar bahwa Rasulullah bersabda, la tiyarah, tidak ada tatayur, tidak ada barang kok membuat sial, tidak ada. Wa khairuha al-fa'lu, dan sebaik-baik perasaan itu adalah al-fa'lu. Kemudian para sahabat tanya, wa mal fa'lu? Ya Rasulullah, wa mal fa'lu? Yang dimaksud dengan fa'lu niku napa? Qala, Rasulullah menjawab, al-kalimatus salih yasma'uha ahadukum. Perkataan-perkataan yang baik yang kamu dengarkan dari salah seorang di antara kamu. Terus melawannya dengan perkataan yang baik, Pak.
Misalnya tadi ke pantai pakai baju hijau, sudah kadung ngagem kelambi hijau, kemudian ada orang yang mengatakan, "Wih, Mas, kamu kok arep ning pantai kok nganggone kelambi hijau? Bahaya loh, Mas." Lah, itu dilawan perasaannya satu. Yang kedua, dilawan dengan berbaik sangka. Dengan apa? Dengan mengucapkan yang baik-baik. Alhamdulillah, ini baju ini juga nikmat dari Allah. Dilawan dengan perkataan yang baik. Insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah Allah yang menjaga. Ini kan perkataan-perkataan yang baik. Nah, ini solusi yang kedua seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara berbahagia, solusi yang ketiga, yang terakhir adalah ndonga, berdoa. Bahkan Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita doa khusus untuk melawan tadi, tatayur tadi. Doanya apa? Nah ini, berdasarkan hadis ini, an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man raddathu tiyarah, barang siapa yang dipalingkan dari perasaan siap, min hajatin, dari suatu hajat, faqad asyrak, sungguh dia itu buat syirik. Qalu ya Rasulullah, ma kafaratu dzalik, bagaimana kafarah, bagaimana penebus perasaan itu? Kalau kita dulu kok sudah pernah punya perasaan-perasaan seperti itu, terus kafaratnya bagaimana? Nebusnya dosa kula niku pripun? Sahabat itu tanya pada Rasulullah seperti itu. Kemudian qala, Rasulullah menjawab, ayyakula ahadum, sebaiknya kalian mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kula panjenengan. Sampun apal doa niki? Monggo sareng-sareng. Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Monggo sareng-sareng. Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Itulah Bapak Ibu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kula panjenengan, agar mungkin perasaan tatayur tadi yang dulu pernah kita lakukan, yang dulu pernah kita alami, niki kafaratnya ndungone seperti ini Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu berbahagia. Terus kesimpulannya, tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini selain seizin Allah. Semua pasti atas izin Allah. Kemudian yang kedua, tidak ada kok nyun sewu kesialan itu mboten wonten. Ya. Caranya bagaimana? Solusinya tadi yang pertama apa? Melawan perasaan tersebut, dilawan. Wah niki dasare putrane kula niku uyung-uyunge kalih kok, makane nakal. Niku dilawan Pak perasaan seperti itu. Sing ngasih uyung-uyung niku sinten? Allah. Ya sudah, dilawan, ndak ada kok uyung-uyung kalih kok nakalmu. Ya kebetulan mawon uyung-uyunge kalih nakal. Kemudian yang kedua, tumbuhkan perasaan optimis, berprasangka baik dalam hati dengan apa? Caranya mengucapkan sing sai-sai. Kemudian yang ketiga, berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kula panjenengan. Sekali lagi untuk penutup majelis ini, monggo kita sarang-sarang berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma
la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Demikian Bapak Saudara bahagia, kurang lebihnya kula ngapunten. Mudah-mudahan wonten manfaatipun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kula panjenengan petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang dimurkai. Mudah-mudahan hidup kula panjenengan hidup sing manfaat dan akhir hidup kula panjenengan husnul khatimah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.